Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Dan buat yang klik video ini karena thumbnailnya, selamat karena kalian tidak melihat MSI Cloud di depan gua atau di sebelah gua. Karena di video kali ini yang pingin gua bahas itu masih sekedar dari spesifikasi yang ditawarkan dari si MSI Cloud. Jadi MSI join the game di sini. Semua akan FOMO handheld pada waktunya ya. Semakin bertambah deh jadinya opsi alternatif bagi pecinta handheld PC. Tanpa adanya engsel, apakah si MSI Cloud ini bisa jadi menarik? Mari kita bahas dulu mulai dari spesifikasinya, karena untuk produknya sendiri itu masih sekedar dipamerkan aja melalui ajang event CES 2024 yang diadakan di Las Vegas. Jadi memang belum diinfokan begitu detail kapan si MSI Cloud ini akan dijual. Meskipun secara harga itu mereka udah rilis juga sih untuk harganya itu berapa. Nanti kita bakalan bahas. Kita bakalan breakdown dulu nih untuk spesifikasi yang ditawarkan dan juga aspek desain yang ditawarkan dari si MSI Cloud. Kita udah temuin beragam handheld mulai dari Steam Deck yang pure konsol hingga berbasis Windows dengan gaya karakter masing-masing. ROG Ally yang mengedepankan bobot serta performa tinggi dan punya dukungan eksternal GPU. Lenovo Legion Go yang menawarkan layar lebih besar dengan gamepad yang bisa dilepas. MSI juga sepertinya menginginkan sesuatu yang berbeda dari handheld gaming mereka. Maka dari itu yang membedakan dari handheldnya si MSI adalah platformnya. Kalau kita ngelihat semuanya itu handheld pakainya platform AMD, MSI justru di sini memilih untuk menggunakan platform Intel. Suatu debut yang cukup percaya diri dari MSI ya. Handheld ini akan memiliki 2 SKU nantinya dengan Intel Core 5 Ultra dan juga Intel Core 7 Ultra 155H. Yang dimana kedua CPU ini memang punya iGPU berbasis Xe-core, alias persis seperti yang ada pada Intel R. Intel Core 5 Ultra akan memiliki 7 Xe-core, sementara Core 7 Ultra 155H akan memiliki 8 Xe-core. Perlu diketahui bahwa 8 Xe-core ini itu adalah jumlah core yang sama persis seperti Intel Arc A380 di PC desktop. Akan tetapi karena arsitekturnya ini udah diubah ke Meteor Lake, habis itu proses node-nya juga berubah, gua rasa efisiensinya masih lumayan dapat untuk power di 28 watt. Jadi dengan angka 28 watt ini, harapannya, kalau gue sih harapannya, ini bisa hampir setara persis seperti A380 yang ada di versi desktop. Kalau kita ukur A380, secara raw performance atau rasterized performance dari A380 itu harusnya bisa mengimbangi kelas-kelasnya GTX 1650. Jadi performance wise kalau kita bicarain si MSI Cloud ini harusnya akan menjanjikan, tergantung optimalisasi dari drivernya Intel apakah semakin baik atau enggak. Kalau melihat perkembangannya sejauh ini untuk Intel Arc itu perkembangannya cukup positif ya. Jadi gua rasa dari hal tersebutlah si MSI ini jadinya lumayan pede untuk menggunakan platform Intel ini. Awalnya gue pikir yang bakalan menggunakan Intel Arc di dalam handheld itu bukan MSI, bukan juga Gigabyte gitu ya, karena Gigabyte bikin laptop pun OEM-nya masih Clevo gitu sebagian. Tapi justru yang gue pikir bakalan ngerilis handheld menggunakan platformnya Intel, itu justru gue kepikiran ASRock saat itu. Karena ASRock itu lumayan dekat dengan Intel, khususnya untuk GPU-nya, karena ASRock sendiri juga pemegang produk paling banyak kayaknya untuk Intel Arc, dan ASRock juga berpengalaman untuk bikin board-board kecil seperti pada di Des Mini. Maka dari itu gue pikir tadinya ASRock yang bakalan ngerilis, tapi ternyata MSI. Cuma MSI juga karena udah punya pengalaman untuk ngebikin laptop, pengalaman bikin motherboard yang bagus juga, dan gue rasa jadinya MSI cukup capable lah buat mengoptimasi MSI Cloud ini. Jadi harusnya MSI Cloud ya bisa lah berkompetisi dengan baik jika harus menghadapi sekelas Radeon 780M yang ada di handheld lain. Ya gue sih sangat berharap MSI Indonesia itu masukin secara resmi si MSI Cloud ini ya, dan jangan lupa juga untuk pinjem-pinjemin ke media-media dan reviewer biar pembahasannya tuh semakin beragam gitu untuk sudut pandang dari reviewnya gitu ya, biar gue nggak perlu beli juga sih gitu. Mungkin kan kalau ternyata bagus mungkin gue bakalan beli beneran gitu, dikasih juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya aspek desain, I/O, dan fitur. Layar yang akan diberikan adalah 7 inch Full HD 120Hz dengan VRR. Berarti layar ini akan setara dengan ROG Ally ya, meski 120Hz-nya nggak akan gitu kepake juga, tapi ya oke lah. Ada Thunderbolt 4 juga, yang dimana sebenarnya berarti masih bisa pakai GPU eksternal, tapi ya berbasis Thunderbolt, nggak sekencang XG Mobile punya ROG. Terus Wi-Fi-nya juga udah Wi-Fi 7 dan AI ready ya, karena Meteor Lake udah punya NPU. Sementara Z1 Extreme AI Accelerator atau NPU-nya itu
itu dibuang. Baterainya juga ini lebih gede dari ROG Ally ya, 53 watt hour, dan beratnya juga sedikit meningkat jadinya karena beratnya ada di 675 gram. Tapi nggak sebongsor dan nggak seberat si Lenovo Legion Go, karena Legion Go itu beratnya itu 800 gram lebih, sekitar 845 kalau nggak salah. Dan secara dimensi ini justru malah lebih ramping dari ROG Ally, jadi masih cukup ringkes lah, masih nggak beda jauh sama Steam Deck, masih agak gede sih. Jadi kayaknya ini masih agak-agak mepet dengan Nintendo Switch harusnya. Karena secara ketebalan, terutama ya ketebalannya tuh lumayan oke sih MSI Cloud ini. Dan desainnya tuh dia lebih membulat dan curving gitu ya ke arah bawah. Jadi nggak tegak-tegak gitu. Harusnya hand gripnya juga jadi lebih enak nih. Tapi ya karena belum cobain langsung, jadi ya gue belum tahu sih sejujurnya. Lalu aspek harga nih. Untuk harga dalam bentuk US dollar itu sebenarnya sih memang udah dirilis ya, udah di reveal sama MSI. Untuk versi Core 5 Ultra itu harganya ada di angka 699 US dollar. Sementara versi Core 7 Ultra itu ada di angka 799 US dollar. Ini menarik yang Core 5 Ultranya. Kenapa Core 5 Ultra itu menarik? Karena Core 5 Ultra itu cuma beda 1 Xe core aja dengan versi Core 7 Ultra. Dimana dengan 7 Xe core seharusnya kemampuannya masih lumayan nggak terlalu beda jauh gitu. Beda sama Z1 Extreme dan juga Z1 Polos yang perbedaan compute unitnya itu jauh sekali gitu. Dan harga yang Core 5 Ultra ini juga dia SSD-nya 512 GB. Dan itu harga yang sama persis dalam USD-nya ya, dalam MSRP USD-nya seperti ROG Ally yang menggunakan Z1 Extreme. Sementara yang Core 7 Ultra-nya itu lebih mahal $100. Tapi kalian mendapatkan 1 Xe core lebih tinggi, jumlah CPU core yang lebih banyak juga karena ini menggunakan Core 7 Ultra dan SSD yang lebih gede di 1 TB. Belum ada informasi di sini SSD-nya itu menggunakan ukuran berapa M.2-nya, tapi gua harap ukurannya itu nggak yang aneh-aneh dan masih gampang untuk di-upgrade karena hanya segini aja informasi yang bisa gue dapat sejauh ini. Kalau gue sih justru tertarik sama Core 5 Ultra-nya ya, karena harganya sama kayak ROG Ally, dan Xe core-nya kalau misalkan ditotalin ada 7 juga kayaknya performance-nya masih nggak terlalu keok gitu. Kalau urusan CPU core sih kayaknya ya dikit juga nggak masalah, karena buat gua untuk handheld gaming seperti ini yang penting itu justru iGPU-nya kenceng atau enggak gitu. Kalau CPU kayaknya 8 core aja bahkan udah cukup. Jadi Core 5 Ultra pun seharusnya udah lebih dari cukup gitu ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk MSI Cloud? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Untuk pembahasan lainnya seperti GPU baru yang diperkenalkan juga di CES 2024 itu gua bakalan bahas di video berikutnya. Atau pembahasan lain untuk mengenai Intel Meteor Lake ini, karena nggak cuma MSI Cloud aja yang menarik, tapi dari Asus atau ROG itu juga mereka ngeluarin NUC yang kayaknya gue pengen bahas juga di video ini dan pengen gue obrolin juga sama kalian. Komen aja di bawah kira-kira mana duluan yang harus kita bahas untuk nge-breakdown spesifikasi dari peluncuran produk-produk terbaru yang ada di CES 2024. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.